Siang-siang begini, memang enak memakan mangga langsung di pohonnya, sekalian berteduh. Aku dan Farhan kepanasan setelah bermain. Udara di kota Singkawang memang cukup panas. Gundul, Farhan, Gundul, mana ini anak? Udahlah Farhan, TPA, udah jam berapa ya? Ayo turun Farhan, Gundul. Lagi cari manda kak. Yaudah kita turun. Yuk. Hari ini, aku akan membuat inovasi kue dari buah mangga bersama Kak Lucy dan juga Bang Baban. Kami pun penasaran ingin membuat bakpao dengan isian mangga. Bahan dasar bakpao antara lain tepung terigu, gula, mentega, air, dan juga sedikit maizena. Agar berhasil, semua takaran-takaran bahan ini haruslah sesuai. Karenanya, Bang Baban mengukur bahan-bahan dengan timbangan tradisional. Kak, ini mangganya kak. Oh iya, simpan di tempat biru situ Endol, sedikit buat campur ke adonan. Terus buah naganya kamu bawa ke bawah, terus bikin buat isian ya. Oh ya kak. Nah, aku bertugas untuk membuat selai mangga sebagai isian bakpao. Cara pembuatannya sederhana. Buah mangga yang sudah dipotong dimasak terlebih dahulu dengan ditambahkan gula. Mangga dimasak hingga teksturnya melembut dan mengental. Selain mangga, ada juga buah naga yang akan dijadikan isian dan juga pewarna. Buah naga tinggal diperas, airnya sudah langsung keluar. Sedangkan untuk mangga haruslah ditumbuk terlebih dahulu agar teksturnya menjadi sangat lembut. Barulah air mangga bisa diperas. Pewarna dari buah mangga dan naga dicampurkan dalam adonan hingga warnanya tercampur merata. Adonan bakpao sudah siap diberi isian. Kak, ini kak isiannya udah jadi kak. Udah jadi ya? Ya. Adonan dibuat tipis-tipis terlebih dahulu. Barulah selai mangga dan buah naga dimasukkan. Tidak lupa bagian bawah bakpao diberi potongan daun pisang agar bakpao tidak lengket dengan kukusan. Bang Baban merupakan penjual bakpao karakter. Ia biasa membuat bakpao berbentuk lucu seperti bentuk landa, buah naga, dan juga bentuk buah mangga. Barulah bakpao dikukus selama 5 hingga 10 menit saja. Bakpao karakter isi mangga cocok sekali bila memiliki anak yang tidak suka makan buah-buahan. Warna-warni dan bentuknya pasti membuat anak-anak penasaran. Pewarna dari buah mangga dan buah naga sangatlah terang. Dengan bentuk yang lucu, membuatku tak sabar dan ingin segera memakannya. Rasa manis mangga berpadu dengan lembut dan gurihnya adonan bakpao, membuat rasanya menjadi enak. Selai di dalam bakpao masih sedikit meleleh, menciptakan sensasi tersendiri. Kali ini aku melipir sedikit ke sekitar dataran tinggi Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat nih. Hari ini
aku dapat tugas yang cukup mudah bagiku, yaitu bantu panen cukini milik juragan Upen. Bareng para pekerja lain, kita harus kejar target panen demi bisa memenuhi permintaan para penjual di pasar. Nah, buat yang belum tahu apa itu cukini, nih lihat aja lur, bentuk aslinya dari tanaman cukini. Nama asli cukini di pasaran sebenarnya zukini, namun orang di kampung lebih akrab dengan sebutan cukini. Tanaman sejenis labu yang buahnya dipanen sebelum matang ini sangat kondang di dunia kuliner Eropa lur. Biasanya cukini dipakai sebagai campuran salad atau campuran sayur orang-orang bule. Makanya harga jualnya bisa selalu bagus. Sekarang bukan ngambil cukini ya, ada istimewanya sekarang nih. Siapa yang paling besar untuk bibit cukini gede ini? Aku dapat nih. Serius bos, ntar bohong lagi. Iya nih, benar. Oh yang gede segini bos? Yes. Yang buat bibit? Yes, pokoknya mah. Yes. Wah, kebetulan nih lur, aku lagi kena kanker alias kantong kering. Wis, tak golekno sing gede. Tak jamin semua pasti kalah. Mencari cukini raksasa memang gampang-gampang susah lur. Cukini terbesar memang sering dicari orang sebagai bahan bibit unggul untuk budidaya lur. Komandan, saya dapat ini. Mana? Australia enggak? Kecil ini mah. Coba-coba ini punya bapak. Nah ini benar segede ini. Kecil. Ya, gede. Juara. Nah, kan? Nih, Don. Kalau ini daun gede nggak Don? ya kudu dah. Gimana? Yes. Hari ini aku benar-benar beruntung lur. Setelah menang bonus dari Pak Mandor, aku juga dapat sisa panen cukini yang masih bagus. Rencananya cukini ini akan diolah jadi cemilan enak sama Teh Yusti. Sebelum diolah lebih lanjut, cukini harus kita kupas dulu bagian kulitnya. Setelah itu cuci bersih sampai tidak ada sisa kotoran bekas panen tadi. Selain harganya cukup tinggi di pasaran, cukini juga punya kandungan gizi yang bagus buat tubuh manusia. Dalam 100 gram cukini terkandung banyak zat penting seperti vitamin A, C, dan K. Ditambah lagi kandungan penting lainnya seperti mangan, potasium, hingga asam folat. Di samping rumah, Teh Yusti dan Teh Nina sudah sibuk menyiapkan bahan untuk membuat kue rumbal. Cemilan manis dari negeri Pangeran Jerman lur. Bahan-bahannya cukup mudah. Cukup menyiapkan kue bolu yang dihancurkan, mentega, gula pasir, garam, dan susu kental manis. Teh, ini teh cukininya udah dikupas, udah dicuci sekalian. Oh iya, makasih ya. Ya. Semua bahan adonan kemudian dicampur dalam satu wadah dan diaduk sampai menyatu. Sementara cukini harus diparut sampai halus sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Resep ini terinspirasi untuk memanfaatkan sisa-sisa kue bolu yang sudah tidak dimakan dalam setiap acara di kampung lur. Jadi tidak ada yang mubazir. Setelah adonan kalis, tambahkan hasil parutan cukini. Wes, campur terus teh. Resep simple, mudah dan cepat. Tambahkan sedikit pewarna makanan biar sedap dipandang mata. Oh iya lur, jangan lupa kulit cukininya juga bisa diolah jadi manisan. Cara bikinnya mudah. Potong kecil kulit cukini, lalu masak dengan gula sampai mengental. Ya, bisa dibilang ini seperti manisan lur. Satu langkah terakhir lur, sebelum rumbul cukini bisa disantap,
Cetak seperti bola-bola kecil seperti ini, lalu tambahkan manisan kulit cukini di atasnya. Sedap iki lur. Wah, sungguh hari ini keberuntunganku lur. Sudah dapat bonus dari Pak Mandor, dapat kue lezat juga dari Teh Yusti. Mana rumbol cukini, enak banget iki. Ada manisnya, ada kecut-kecutnya sedikit, suweger, penghilang ngantuk pokoknya lur. Teksturnya juga lembut banget iki, bikin pengen nambah terus. Dulur kabeh, bikin sendiri di rumah lah, supaya tahu rasanya. Jadi Bukit Sarangkot ini merupakan salah satu lokasi wisata populer yang terletak di Pokhara. Jadi para gembala di sini itu menggembala dombanya emang setiap hari, nggak kenal cuaca, meskipun hujan pun juga tetap. Di tempat yang selalu dingin, tidak mengenal waktu, memang paling pas bercengkrama di tempat yang hangat, ditemani dengan susu domba segar.